Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, gue akan coba men-sharing beberapa ada beasiswa PDMSU. Beasiswa PDMSU merupakan salah satu beasiswa pemerintahan Indonesia yang ditujukan kepada sarjana muda yang baru wisuda atau baru graduate yang ingin melanjutkan pendidikan yang ingin berkarir di bidang pendidikan, ingin jadi dosen. Jadi beasiswa PDMSU merupakan beasiswa yang jadi ketika teman-teman lolos di beasiswa ini, teman-teman akan kuliah master dan doktor. Itu lama kuliahnya dalam 4 tahun, 1 tahun master, 3 tahun doktor. Beasiswa ini mencangkup semua kebutuhan kalian. Uang jajan, uang makan, uang penelitian, uang kalau nggak salah ada uang untuk conference ke luar negeri. Jadi beasiswa ini sangat kompetitif, yang pastinya karena beasiswa ini hanya menampung satu orang untuk satu promotor. Apa sih promotor? Promotor itu pembimbing. Jadi itu tadi gambaran singkat untuk beasiswa PDMSU. Sekarang udah berada di pada batch 6. Batch 6 maksudnya. Oke, ini untuk sedikit beasiswa PDMSU. Kemudian universitas apa aja sih? Ini universitasnya nih, udah ada semuanya. Di sini yang universitasnya. Kemudian untuk lebih jelasnya, jadi hal yang paling penting di PDMSU ini adalah promotor ataupun pembimbing. Jadi ketika teman-teman ingin daftar di beasiswa ini, catat untuk dapat pembimbing dulu. Karena ketika teman-teman gak dapat membimbing, itu kemungkinan besar kecil untuk diterima. Karena pengalaman dulu, jadi sistem ini kita masuk kepada sistematik pendaftaran di PDMSU. Jadi ada dua sistematiknya. Pertama, teman-teman harus daftar dulu di beasiswa PDMSU-nya, dan beasiswa PDMSU-nya ke promotor. Di sini kita lihat nama promotor. Nah, di sini ada 152 promotor dari berbagai macam universitas dan jurusan, dan tentu berbagai macam, nggak cuman sains tapi ada juga sosial. Teman-teman cari aja yang mana kira-kira cocok dengan teman-teman. Ini nama-nama profesornya. Jadi nanti sistematiknya teman-teman harus daftar dulu di bab profesor-profesor ini, doktor dan profesor ini. Kemudian mereka biasanya mereka akan menampung mahasiswa-mahasiswa yang ingin daftar kepada mereka. Setelah itu mereka akan seleksi dan hanya satu orang yang akan dikandidatkan, yang akan dicalonkan sebagai anak bimbingannya untuk beasiswa PDMSU. Jadi satu promotor hanya satu orang. Jadi hanya ada 152 mahasiswa yang bisa di backup di PDMSU. Sedikit banget. Makanya gue bilang beasiswa ini sangat kompetitif karena cuma satu orang dalam satu promotor. Setelah itu jika teman-teman udah ACC nih, udah di ACC sama profesornya, kemudian teman-teman masuk kemudian teman-teman tinggal cantumkan nama profesor itu di formulir pendaftaran teman-teman. Hari ini untuk sistematiknya belum gue jelasin karena masih belum keluar, masih belum bisa login. Nanti kalau di lain kemungkinan gue akan bahas lagi. Jadi formulirnya kemudian teman-teman bisa cantumkan nama profesornya yang memang sudah ACC ya. Kalau misalnya sudah dapat, berarti kalau misalnya biasanya kalau misalnya sudah dapat promotornya, sudah dapat pembimbingnya, pasti diterima di PDMSU. Sesudah itu ketika udah dapat di PDMSU-nya, udah dapat nih, kita udah jadi award nih, udah jadi penerima beasiswa PDMSU. Kemudian teman-teman harus daftar lagi di universitas yang dituju. Contohnya kayak gini, Bapak Eko Sri Kurnati, DRA doktoranda. Ini ibu ini nanti teman-teman akan daftar lagi di UGM untuk program studi yang ibu ini bimbing. Oke, jadi kayak gitu. Jadi teman-teman akan daftar lah. Jadi kalau misalnya teman-teman udah dapat ACC dari profesornya,
udah dapat beasiswa PDMSU-nya, kemudian teman-teman akan daftar lagi untuk ke kampus tujuan. Ke kampus tujuan UGM, ITS dan lain sebagainya, tergantung profesor teman-teman. Yang harus paling penting di sini adalah profesor. Kenapa? Karena dia memiliki kewenangan untuk profesor-profesor memiliki kewenangan untuk menunjuk student mana atau anak mahasiswa mana yang bisa mendapatkan ini. Hari ini gue akan daftar lagi beasiswa ini. Jadi hal yang paling penting adalah gue mencari pertama riset yang berkaitan yang gue minati seperti apa. Gue berkaitan tentang energi. Nah, gue udah ada nih satu orang namanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Herman. Gue lihat profilnya. Nah, ini dia orangnya, ini dia penelitiannya. Kalau teman-teman pengen lagi tahu tentang beliau lebih jauh, maka gue sarankan untuk melihat ininya, energinya. Copy aja ininya. Kalau pengen ngeliat lagi dia lebih jauh tentang apanya, tinggal ketik aja di sini pakai UI kata kuncinya. Gue lihat aja ini nama, ini Google Scholar-nya, ini ResearchGate-nya, ini Google Scholar. Ternyata dia aktif dalam penelitian. Bapak ini aktif. Jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi kalau pengen gimana sih, pertama yang kita kan pengen daftar ke Bapak ini. Gimana sih cara daftarnya? Daftarnya pertama email Bapak itu. Bilang saja, "Pak, saya ini pertama perkenalkan nama teman-teman, kemudian maksud dan tujuan teman-teman, dan sampaikan ketertarikan teman-teman kepada Bapak untuk melakukan penelitian, dan saya ingin daftar beasiswa PDMSU." Sampaikan saja seperti itu sehingga Bapak ini bisa menyeleksi teman-teman nanti. Seperti itu. Biasanya kalau misalnya itu Bapak ini akan meminta CV teman-teman, biodata untuk biodata teman-teman untuk lengkap tentang cara meng-email. Teman-teman bisa search lagi di Google tentang cara baik dalam meng-email, atau teman-teman bisa lihat di channel YouTube gua. Itu gua kemarin udah buat sih tentang cara meng-email profesor dengan yang menurut gua yang sering gua gunakan sih, kayak gitu. Ya gitu aja. Tadi gue juga singkatnya kayak gitu untuk beasiswa PDMSU. Untuk teman-teman yang angkatan 2015, 16, 17, gue saranin sih daftar, karena beasiswa ini akan ini sekali keren sekali. Ada salah satu awardnya yang sangat terkenal hari ini, itu adalah siapa yang namanya, gue lupa lagi. Dia doktor 21 tahun ITB. Ini dia, Maya Nabila. Di Maya Nabila yang gue lihat dia adalah beasiswa dia kan gue lihat beasiswa termuda di ITB. Dokter termuda di ITB umur 21, dokter dia. Gue lihat dia adalah beasiswa PDMSU juga. Ini dia juga. Memiliki Nabila kesempatan tersebut adalah termuka di jenjang pendidikan strata 3. Ini dia. Sejak dari dulu aku memang suka dalam hal belajar. Alhamdulillah kesempatan untuk lanjut S2 dengan program PDMSU. Jadi memang program ini untuk mereka-mereka yang baru lulus. Jadi teman-teman ya sangat berkesempatan. Banyak kok dokter-dokter yang sudah diciptakan dari hal ini. Jadi kalau saran gue sih, teman-teman yang masih baru angkatan 2015, 16, daftar aja. Siapa tahu rezeki. Untuk persyaratan bahasa, gue belum lihat secara jelas, secara gamblang tentang persyaratan bahasa. Gue cuman ngasih tahu gimana caranya untuk meng-email profesornya, dan sistematik dan sedikit lah penjelasan tentang beasiswa PDMSU tersebut. Oke. Kayaknya untuk penjelasan beasiswa PDMSU sekian. Yang paling penting adalah teman-teman harus kontak sama profesornya. Sehingga profesornya bisa empati, bisa saling berkolaborasi tentang apa yang mau teman-teman lakukan, sehingga dia bisa memberikan beasiswa itu kepada Anda. Gue kembali ke
Gue tadi ngebuka pertanyaan di WhatsApp sih tentang beasiswa ini. Untuk berkas, gue tadi udah jelasin berkas ya standar sih, beasiswa berkas itu standar. Standarnya itu kayak gimana, yang kayak transkrip dan lain sebagainya. Tapi untuk hal yang paling penting, biasanya mereka melihat publikasi ya. Jika teman-teman ada publikasi internasional nasional, itu sangat dianjurkan untuk dicantumkan di CV kalian, pengalaman penelitian dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian buat universitasnya gimana? Cara menghubungi promotor tadi gue udah kasih tahu kan. Untuk persyaratan bahasa ya, sejauh ini gue belum baca secara detail tentang persyaratan IELTS atau TOEFL. Biasanya mereka mensyaratkan IELTS atau TOEFL, tapi teman-teman yang harus ditanamkan dalam diri teman-teman pribadi itu jangan pernah takut sama persyaratan bahasa. Karena ketika teman-teman memang bisa lolos dan di program beasiswa ini, pasti ada aja kok jalannya. Tuhan itu pasti tidak akan memberatkan hambanya dengan beban yang tidak mungkin ditangguhkan. Jadi ketika teman-teman lolos ya pasti nanti ada aja jalannya untuk ngambil TOEFL atau IELTS. Dan teman-teman yang ingin diskusi tentang IELTS atau TOEFL, silakan nanti bisa diskusi sama gue juga beberapa kali udah ngambil TOEFL udah belajar IELTS dan belajar bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi jangan dulu takut sama persyaratan bahasa. Kebanyakan orang Indonesia, khususnya mahasiswa Indonesia, takut dulu sama bahasa. Jadi nggak mau untuk keluar, nggak mau untuk lanjut S3 atau S2 karena takut sama persyaratan bahasa. Itu yang pertama, jangan takut. Udah. Kemudian gua kemarin tuh gimana alurnya? Tadi gua udah ceritain alurnya kan. Ya gue kemarin ditolak karena cuma satu orang yang diterima dari TS dia. Tapi komunikasi gue tetap bagus sehingga hari ini gue tetap melakukan penelitian, berkolaborasi penelitian sama ibu itu, sama profesor yang gue tuju. Ada yang jawab pertanyaan tentang PDMS itu apa, gue udah jawab. Kemudian untuk ada teman gue yang nanya kapan bukanya, sekarang sedang dibuka dan biasanya sampai Juni. Gue belum tahu tanggal lengkapnya, silakan dicari lagi. Ya harus di persiapan pendaftarannya, yang pertama harus cari tentang persiapan yang paling penting adalah mencari tentang mencari profesor kalian, sehingga profesornya bisa konkret ataupun bisa berhubungan baik dengan kalian sehingga beasiswa ini kalian dapat. Ini bagus nih pertanyaannya. Bisa sambil kerja nggak? Nggak bisa sambil kerja, karena beasiswa ini kalian udah dikasih duit, udah dikasih uang makan, uang jajan, uang kampus, uang kuliah. Buat apa lagi kerja? Kalau kerja kan tujuannya cari uang ya, untuk nambah cari uang ya. Ada yang cari pengalaman dan lain sebagainya. Tapi untuk beasiswa ini secara umum mereka tidak diperkenankan untuk kerja, tapi karena mereka kan lebih banyak kerjanya di lab, di laboratorium atau di penelitian mereka. Jadi ya kayak gitu. Jadi ya kemungkinan besar tidak bisa sambil kerja, karena kalian dikasih waktu 4 tahun untuk tamati doktor. Itu menantang sih bagi gua, 4 tahun dari dokter. Jadi umur gua sekarang 24. Jadi kalau misalnya gue daftar ini jadi 20 kapan gue udah dokter. Kalau teman-teman umurnya 20 atau 21, jadi nanti teman-teman di umur 24 atau 25 udah dokter. Itu keren banget. Habibie dokter di umur 27. Einstein dokter di umur 27. Ya, kenapa enggak loh gitu. Oke, kayaknya kayak gitu dulu deh untuk hari ini, untuk singkat tentang beasiswa PDMSU. Singkat. Untuk teman-teman yang ingin tanya tentang beasiswa PDMSU lebih lanjut, silakan komentar aja. Nanti insya Allah akan gue balas, dan kalau ini memang bermanfaat silakan bagikan. Jika tidak ya silakan dilupakan. Forget it. Oke, thank you very much. Semoga kalian sehat selalu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.